Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah penuh ketegangan dan intrik tentang bentrokan antara polisi dan preman dalam perebutan tanah negara yang berujung pada konflik besar. Cerita ini penuh dengan liku-liku pengkhianatan, ancaman, dan keberanian dalam perjuangkan keadilan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagaimana menurut kalian konflik seperti ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk, kita simak bersama kisahnya sampai selesai. Matahari belum tinggi ketika suara mesin bor mulai terdengar di kawasan Pondok Cempaka, Tangerang Selatan. Di atas lahan luas yang sebelumnya kosong, kini berdiri beberapa alat berat dan tenda proyek milik lembaga pemerintah. Lahan itu, seluas 12 hektar, akan dijadikan pusat data arsip nasional. Sertifikat resmi sudah dipegang sejak tahun 2003. Namun hari itu, proyek dihentikan mendadak. Seseorang bertubuh tegap dengan jaket hitam bertuliskan Grip Jaya tiba bersama puluhan orang lain. Dialah Herman Jaya, tokoh ormas yang dikenal keras kepala. Mereka memasang pelang kayu bertuliskan besar, tanah ini milik ahli waris Erbin S, dilarang masuk tanpa izin. Pegawai proyek terdiam. Koordinator lapangan segera menghubungi kantor pusat dan melaporkan kedatangan mendadak kelompok ormas itu. Situasi pun mulai menghangat. Tak berselang lama, beberapa anggota ormas mulai membangun pos penjagaan permanen di salah satu sudut lahan. Mereka bahkan membawa kompor, tikar, dan terpal. Suara bising bor proyek digantikan oleh obrolan keras dan gelak tawa preman. Pihak lembaga negara tak tinggal diam. 2 kali somasi dikirim ke Herman, namun tak satu pun dibalas. Justru makin hari jumlah anggota ormas bertambah. Beberapa warga sekitar mengaku resah karena intimidasi mulai terasa. Namun tak ada yang berani bicara terlalu banyak. Nama Herman Jaya sudah lama dikenal di wilayah itu sebagai sosok yang tak mudah disentuh hukum. Di balik kaca gelap sebuah mobil dinas, Kompol Fadli menatap pelang klaim tanah itu dengan wajah dingin. Ia sudah membaca laporan lengkap. Dalam benaknya, ini bukan sekadar sengketa warisan, tapi perlawanan terhadap negara. Dan perlawanan itu, jika dibiarkan, akan menyebar. Siapkan tim, ucapnya pelan. Kita turun minggu depan. Ketegangan mulai merayap dari bawah tanah Cempaka. Dan semua orang yang tahu sejarah lahan itu sadar ini bukan konflik biasa. Hari Senin pagi, udara lembab menyelimuti kawasan Pondok Cempaka ketika 6 truk taktis memasuki wilayah proyek. Puluhan aparat dari Satuan Pengamanan Lahan, dipimpin langsung oleh Kompol Fadli, turun dengan perlengkapan lengkap. Mereka membawa surat perintah, dokumentasi sertifikat tanah, serta kamera untuk merekam seluruh kejadian. Herman Jaya dan kelompoknya sudah lebih dulu siaga. Mereka berdiri di depan pos penjagaan, mengenakan seragam ormas lengkap. Di belakang mereka, belasan pemuda bertampang garam membawa pengeras suara dan tongkat kayu. Wajah-wajah penuh amarah menyambut kedatangan aparat dengan sorakan keras. Kompol Fadli turun dari mobil, mengenakan rompi anti peluru dan kacamata hitam. Ia berjalan tenang ke arah Herman. Di tangannya, sebuah map berisi dokumen hukum. Herman Jaya, kami minta saudara dan kelompok saudara untuk meninggalkan lokasi ini. Tanah ini milik negara. Ini dokumen lengkapnya. Tolong baca baik-baik, ujar Fadli dengan suara tegas. Herman tertawa kecil. Kamu pikir seragam dan kertas-kertas itu bisa bikin kami takut? Ini tanah leluhur kami. Kami punya girik, kami punya saksi. Kalian main gusur seenaknya. Kami tidak menggusur. Kami menertibkan, jawab Fadli singkat. Dan kami tidak akan ulangi permintaan ini lebih dari sekali. Suasana mulai panas. Salah satu anggota ormas maju dan menantang polisi. Sejurus kemudian, dorongan kecil terjadi. Lalu lemparan botol plastik menghantam helm seorang anggota satuan. Tanpa aba-aba, barisan aparat segera maju membentuk formasi. Suara pentungan beradu dengan tameng terdengar keras. Teriakan massa bercampur dengan peringatan keras dari pengeras suara polisi. Dalam hitungan menit, bentrokan kecil tak terhindarkan. Beberapa anggota ormas melawan. Kamera polisi merekam semuanya. Polisi berusaha menahan diri, tapi situasi berubah liar. Kompol Fadli memerintahkan mundur taktis. Ia tak ingin ada korban di hari pertama. Tapi wajahnya menyimpan sesuatu yang tak biasa. Sorot matanya tak lagi dingin.
Ia tahu ini belum selesai. Dan jika Herman tak berhenti, maka ia sendiri yang akan turun tangan secara langsung. Ketegangan itu terekam dan menyebar cepat di media sosial. Netizen mulai membicarakan bentrokan antara hukum dan premanisme. Di tengah kacauan, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi soal tanah, tapi soal harga diri dan siapa yang layak berdiri di atas hukum. Malam turun dengan gelap pekat. Hujan tipis membasahi atap pos ormas yang masih berdiri tegak di tengah lahan sengketa. Di dalamnya, Herman Jaya duduk sambil menggenggam rokok yang hampir habis. Wajahnya tampak gelisah, meski ia berusaha tetap tenang di hadapan anak buahnya. Biarin aja mereka pulang bawa surat. Besok kita yang main, gumamnya lirih. Kita kasih pelajaran siapa pemilik tanah sebenarnya. Malam itu, tanpa sepengetahuan aparat, beberapa anggota ormas bergerak diam-diam ke area proyek yang sudah steril. Mereka menyelinap masuk dan mencoret-coret dinding kontainer dengan tulisan provokatif. Tenda logistik milik tim proyek dibakar sebagian. Asap tipis mengepul di ujung lahan. Pagi harinya, Kompol Fadli menerima laporan kerusakan. Ia datang tanpa rombongan, hanya membawa 2 ajudan dan seorang teknisi forensik. Di tangannya, kamera kecil bergetar merekam setiap sudut coretan dan sisa pembakaran. Dia mau main kotor, ucap Fadli dengan suara dingin. Baik, kita main cara kita. Hari itu, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Herman Jaya sebagai terlapor dalam kasus perusakan fasilitas negara. Namun Herman tak tinggal diam. Ia menggelar konferensi pers di sebuah warung kopi, dikelilingi puluhan simpatisan dan beberapa tokoh lokal yang mendukungnya. Ia menyebut tindakan polisi sebagai upaya kriminalisasi warga kecil dan penggusuran tanpa dasar moral. Media mulai terbelah. Sebagian memberitakan versi resmi kepolisian, sebagian lagi menyoroti narasi perjuangan rakyat membela tanah warisan. Tapi di balik itu semua, aroma kekerasan mulai tercium makin kuat. Malam kedua, pos jaga ormas dijaga ketat. Herman memasang kamera pemantau dan memberlakukan shift ronda. Ia tahu pergerakan aparat makin intens. Tapi ia juga yakin kelompoknya tak akan mundur. Di sisi lain, Kompol Fadli menggelar rapat tertutup dengan bagian reserse. Ia mengajukan surat penangkapan dan mengatur strategi penyergapan. Tapi bukan hanya itu yang membuat rapatnya sunyi. Ada informasi lain yang baru masuk. Beberapa anggota ormas diduga membawa senjata tajam dan menyembunyikan alat peledak rakitan di sekitar pos penjagaan. Situasi resmi masuk status siaga 1. Di tengah langit mendung dan bisikan konflik yang belum pecah, satu hal kini bergelora di bawah permukaan. Balas dendam bukan lagi sekadar ancaman. Ia sedang mengendap, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Jam menunjukkan pukul 3.47 ketika belasan kendaraan polisi bergerak tanpa suara ke arah Pondok Cempaka. Lampu-lampu dimatikan, hanya cahaya redup dari lampu taktis yang menuntun jalan. Di dalam truk komando, Kompol Fadli memandangi peta lokasi. Tangannya menunjuk 3 titik yang telah diberi tanda merah. Serbu serentak. Jangan tunggu komando kedua, katanya pelan. Operasi ini telah dirancang sejak malam sebelumnya, setelah bukti kuat mengarah pada aktivitas ilegal di pos ormas. Bukan hanya vandalisme dan intimidasi, tapi juga dugaan perdagangan senjata dan bahan peledak yang diselundupkan ke dalam wilayah sengketa. Di pos penjagaan ormas, suasana masih sepi. Beberapa orang terlelap di atas tikar, sementara 2 penjaga duduk mengantuk sambil memegangi tongkat kayu. Mereka tak menyangka apapun, tak mendengar apapun. Tiba-tiba lampu sorot menyala. Suara mikrofon dari pengeras polisi membelah sunyi pagi. Ini aparat penegak hukum. Letakkan semua barang di tangan dan angkat tangan kalian. Lokasi ini dikepung. Kepanikan pecah. Beberapa anggota ormas berusaha kabur ke semak-semak. Satu orang mencoba melawan dengan melempar batu, namun segera dilumpuhkan. Dalam hitungan menit, seluruh lokasi berhasil diamankan. Di tengah kacauan itu, Herman Jaya muncul dari balik pos utama. Wajahnya merah padam. Kalian main kotor. Ini wilayah rakyat. Kalian tidak punya hak. Kompol Fadli berjalan pelan menghampiri. Ia mengacungkan surat penangkapan dan menunjukkan bukti rekaman serta barang bukti senjata tajam yang ditemukan malam itu. Herman Jaya, Anda resmi ditangkap karena perusakan fasilitas negara, penghasutan massa, dan dugaan kepemilikan senjata ilegal.
Namun sebelum Herman bisa menjawab, salah satu anggota ormas berteriak keras dari belakang. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Dorongan, teriakan, dan jeritan memecah fajar. Seorang anggota polisi terkena lemparan besi. Dua lainnya terdesak di sudut pagar sengketa. Bentrok tak lagi bisa dihindari. Kompol Fadli maju ke tengah kerumunan. Ia berusaha menenangkan situasi, namun satu lemparan batu menghantam helmnya. Darah merembes dari pelipis kirinya. Tapi ia tak berdiri, tetap menatap Herman tanpa gentar. Bentrok akhirnya diredam setelah pasukan tambahan datang. Puluhan orang diamankan, termasuk Herman yang diborgol dalam keadaan masih memaki dan menantang dari balik mobil tahanan. Pagi itu, Pondok Cempaka menjadi saksi bisu atas sebuah pertarungan yang melampaui sengketa tanah. Dan meski sinar matahari mulai menyusup di balik kabut, aroma amarah belum benar-benar hilang dari udara. 3 hari pasca bentrokan subuh, suasana Pondok Cempaka perlahan tenang, tapi tidak sunyi. Garis polisi masih melingkari area bekas pos ormas. Di kejauhan, alat berat kembali bergerak, menyelesaikan proyek infrastruktur yang sempat tertunda. Namun di balik kemajuan itu, penyidik kepolisian tengah membuka kota Pandora yang lebih besar. Di ruang interogasi, Herman Jaya duduk membisu. Sorot matanya tidak lagi menyala seperti dulu. Ia tahu permainan telah berubah. Ia bukan lagi hanya berurusan dengan sengketa tanah, melainkan dengan hukum yang siap mencabik namanya. Kompol Fadli meletakkan setumpuk berkas di meja. Foto-foto, catatan transaksi, hingga rekaman audio berisi percakapan Herman dengan seseorang yang namanya tak asing, Abdul Rauf, pengusaha lama yang dikenal licin dan pernah tersangkut kasus suap lahan di Bekasi. Ternyata bukan cuma soal tanah, ucap Fadli datar. Kau dijadikan pion oleh jaringan yang lebih besar. Herman tak membantah. Ia hanya menunduk. Dalam hati, ia mulai sadar bahwa ormas yang ia bangun selama bertahun-tahun bukan lagi miliknya. Telah dibajak oleh kepentingan yang lebih gelap. Ia hanyalah wajah untuk membungkus transaksi haram yang menjual hak atas tanah negara ke pihak swasta. Penyidik lain menunjukkan foto-foto dokumen jual beli ilegal, lengkap dengan materai dan cap palsu. Dalam salah satu dokumen, nama Herman hanya tercantum sebagai penjamin keamanan dalam proses negosiasi lapangan. Sementara keuntungan miliaran mengalir ke rekening yang tak pernah ia tahu. Fadli tak berhenti di situ. Ia menyusun tim untuk menyusup ke lingkaran pengusaha tersebut. Sejumlah saksi mulai dilindungi. Bahkan 2 anggota ormas yang sebelumnya ditangkap diam-diam memberi kesaksian penting. Salah satunya mengatakan bahwa beberapa bulan lalu, mereka diminta memata-matai pergerakan alat berat dan menghalangi proyek pembangunan dengan cara apapun. Kalau alat berat gak kerja, investor mundur. Tanah bisa kita ambil balik, ujar salah satu saksi. Di tengah semua pengungkapan ini, satu fakta paling mengejutkan akhirnya muncul. Beberapa aparat desa ternyata ikut terlibat. Mereka membantu melegalkan dokumen palsu, bahkan memberikan akses kepada ormas untuk mendirikan bangunan di lahan negara. Kompol Fadli memandangi daftar nama-nama baru yang harus diperiksa. Tapi ia juga sadar, ini belum akhir. Jauh di atas semua itu, ada kekuatan yang belum tersentuh. Uang, pengaruh, dan politik berjalan bersisian, saling menyembunyikan jejak masing-masing. Namun satu hal kini tak bisa lagi dibantah. Bentrokan di Pondok Cempaka hanyalah permukaan dari lautan kotor yang selama ini mengalir di bawah tanah itu. Dan Kompol Fadli bersumpah dalam hati, ia takkan berhenti sampai semua yang tersembunyi terangkat ke cahaya. Sore itu, Kompol Fadli kembali ke markas. Wajahnya letih, tapi pikirannya tak bisa diam. Bukti demi bukti mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Konflik tanah ini hanyalah pintu masuk menuju jaringan kriminal yang lebih luas. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan analisis, seorang anggota datang terburu-buru sambil membawa paket kecil tanpa nama. Pak, ini ditemukan di pos satpam. Enggak ada pengirim. Kami sempat curiga karena baunya menyengat. Kompol Fadli membuka bungkusnya perlahan. Di dalamnya, ada seekor kepala ayam hitam, darahnya masih menetes. Sepucuk surat berisi kalimat dengan huruf kapital yang dibuat dari potongan koran. Berhenti atau keluargamu jadi taruhannya. Ruangan itu mendadak sunyi. Fadli memejamkan mata sejenak. Ia tahu, ini bukan hanya gertakan.
Ini pesan nyata dari pihak yang merasa terganggu oleh penyelidikan yang terlalu dalam. Tapi ia juga tahu, mundur bukan pilihan. Tak sampai malam, kabar buruk menyusul. Sebuah rumah kosong di pinggiran Pondok Cempaka terbakar hebat. Diketahui rumah itu dulunya milik Pak Suryono, mantan kepala desa yang sedang dimintai keterangan oleh polisi. Warga berkumpul menyaksikan api melahap bangunan tua itu, sementara di pagar depan tertulis satu kalimat dengan cat merah menyala. Jangan usik tanah leluhur. Keesokan harinya, penyidik mendapati bahwa kebakaran bukan kecelakaan. Ada bekas cairan bensin yang disiram dari jendela belakang. Motifnya jelas, teror. Namun yang paling mengejutkan adalah ditemukannya satu benda yang tak ikut terbakar. Sebuah flash disk kecil yang disembunyikan di dalam lampu plafon. Di dalamnya, terdapat rekaman percakapan antara dua orang yang tak disebutkan namanya, namun jelas berbicara soal pembagian lahan hasil pengamanan oleh ormas dan seorang pejabat dari luar daerah. Kalau polisi terus maju, kita pakai jalur belakang. Tekan mereka dari dalam. Pindahkan semua dana ke rekening Singapura. Fadli dan timnya tahu, mereka sekarang berhadapan dengan kekuatan yang bukan hanya punya tangan di jalanan, tapi juga punya kaki di dalam sistem. Dan setiap langkah ke depan bisa memicu ledakan yang lebih besar. Di malam yang mulai turun, hujan rintik membasahi bekas rumah terbakar. Tapi ketegangan tak ikut larut bersama air. Semua terasa lebih berat, lebih sunyi, dan lebih gelap. Karena dalam perang memperebutkan tanah negara ini, bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang paling tega bertahan di tengah ancaman. Sidang perdana kasus sengketa tanah Pondok Cempaka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Media nasional hingga jurnalis asing mulai berdatangan. Ruang sidang penuh sesak. Di kursi terdakwa, Herman Jaya duduk tenang, wajahnya sulit ditebak. Di kursi saksi, Kompol Fadli sudah siap dengan berkas dan bukti elektronik yang akan diajukan ke hakim. Namun, di luar gedung, suasana tegang. Puluhan anggota Ormas Grip Jaya berdiri di seberang jalan. Sebagian membawa spanduk, sebagian lagi berseragam, matanya tajam menatap siapapun yang lewat. Polisi bersenjata lengkap berjaga, mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Di tengah pemaparan Fadli soal transaksi ilegal dan bukti digital, seorang pria berpakaian rapi di deretan belakang sidang tiba-tiba berdiri. Tangannya cepat menarik sesuatu dari balik jas. Dalam sekejap, terdengar suara ledakan kecil. Peluru melesat, menghantam dinding belakang hakim. Sidang seketika kacau. Orang-orang berlarian, aparat langsung merangsek, menjatuhkan pria itu ke lantai dan memborgolnya. Ia bukan wajah asing. Namanya Imam Sayuti, ajudan pribadi seorang anggota dewan yang disebut-sebut dalam berkas penyelidikan Fadli. Di luar ruang sidang, ketegangan berubah menjadi kepanikan. Mobil tahanan Herman Jaya sempat dilempari batu. Suara sirene, teriakan, dan desing tembakan peringatan membelah udara. Satu reporter terkena pecahan kaca, sementara kamera-kamera terus merekam kekacauan itu. Namun yang lebih mengejutkan datang malam harinya. Salah satu anggota tim penyidik, Bribka Ilham, menghilang. Ia terakhir terlihat masuk ke sebuah kafe kecil di bilangan Cawang. CCTV memperlihatkan ia berbicara dengan seorang wanita, lalu meninggalkan tempat itu sendirian. Tapi setelah itu, tak ada jejak. Keesokan harinya, Fadli menerima pesan di ponsel pribadinya. Pesan singkat tanpa nomor pengirim. Jangan percaya siapapun. Bahkan orang di sekelilingmu bisa jadi bayangan musuh. Fadli mulai mencurigai adanya pengkhianatan di dalam tim. Ia memeriksa ulang seluruh jaringan penyidik, membatasi akses data, dan memindahkan saksi-saksi penting ke tempat perlindungan lain. Tapi ia tahu, semua ini sudah terlalu dalam. Jauh melebihi sekadar konflik antara polisi dan preman. Ini adalah panggung gelap yang dipenuhi aktor-aktor yang tak kasat mata, memainkan peran di balik layar hukum dan keadilan. Dan malam itu, dari balik jendela kantornya yang gelap, Fadli menatap keluar. Lampu-lampu jalan menyala temaram. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini belum akhir. Masih ada satu babak yang harus ia hadapi. Dan kali ini, bukan hanya tanah negara yang dipertaruhkan, tapi juga hidup dan nyawa mereka yang memilih untuk berdiri di sisi yang benar. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa keadilan harus diperjuangkan dengan keberanian dan keteguhan hati, meskipun menghadapi ancaman dan pengkhianatan.
Kita diingatkan untuk selalu bersikap jujur dan menjaga amanah dalam menjalankan tugas, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan gelap yang merusak kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan narasi ini sampai selesai. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe jika Anda menikmati cerita ini. Dukungan Anda sangat berarti untuk saya dan karya-karya selanjutnya.